Sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hidup di zaman Rasul, tentunya kita juga harus mengenal dan memuliakan para sahabat Rasul yang telah ikut berjuang bersama Rasul dalam menegakkan dan menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Namun tahukah kalian berapa banyakkah jumlah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan seperti apakah tingkatan kemuliaannya para sahabat itu sendiri bagi Rasulullah dan Al-Quran? Yuk kita bahas bersama di dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Yuk, tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Ibn al-Atsir, dalam kitab Asad al-Ghobah fi Marifat al-Syahbah, menuturkan, para ulama berbeda pendapat mengenai tingkatan para sahabat, tetapi kami akan menyebutkan pembagian yang populer, yaitu pembagian menurut Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim Al-Naisaburi dalam kitabnya, Makrifat Ulum Al-Hadits. La membagi tingkatan sahabat ke dalam 12 tingkatan. Pertama, para sahabat yang masuk Islam di Makkah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa yang lain. Kedua, Jamaah Darun Nadwah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setelah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bersyahadat, ia pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Darun Nadwah. Di sana Umar dibaiat oleh beberapa orang Makkah, termasuk Said ibn Zaid dan Sa'ad ibn Abu Waqqas. Ketiga, para sahabat yang berhijrah ke Abisinia, termasuk di antaranya Ja'far ibn Abu Talib. Keempat, para sahabat yang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqobah, seperti Ubadah ibn al-Syamit. Kelima, para sahabat yang ikut baiat Aqobah kedua, yang sebagian besar dari kalangan Anshor. Keenam, golongan muhajirin pertama, yang masuk Islam ketika Rasulullah tiba di Kuba dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Di tempat itu mereka mendirikan masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut Masjid Kuba. Termasuk dalam tingkatan ini adalah Amir ibn Rabi'ah. Ketujuh, para sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Kedelapan, para sahabat yang memeluk Islam dan kemudian berhijrah ke Madinah pada periode antara Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah, seperti Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kesembilan, para sahabat yang ikut Bayat Ridwan, seperti Salamah ibn al-Aqwa dan Ibn Umar. Kemuliaan mereka disebutkan dalam Al-Quran. Sungguh Allah telah ridho terhadap orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, waktunya. Kesepuluh, para sahabat yang memeluk Islam dan kemudian hijrah ke Madinah pada periode antara Perjanjian Hudaibiyah dan Futuh Makkah, termasuk di antaranya Khalid ibn Walid dan Amr ibn al-As. Kesebelas, para sahabat yang masuk Islam saat Futuh Makkah, termasuk di antaranya Abu Sufyan Syahr ibn Harb. Kedua belas, anak-anak yang melihat atau bertemu dengan Rasulullah saat peristiwa Futuh Makkah, dan sepulangnya dari Haji Wada, termasuk di antaranya Al-Saibe ibn Mazid dan Abu Tufail Amir ibn Watsilah. Jumlah sahabat. Ibn al-Sholah dalam mukodimahnya meriwayatkan bahwa Abu Zur'ah al-Razi ditanya tentang jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia menjawab bahwa tak ada yang mengetahui jumlahnya secara akurat. Jumlah sahabat yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari Haji Wada mencapai 40.000 orang, sedangkan kaum muslim yang ikut perang Tabuk berjumlah 70.000 orang. Al-Kastalani dalam Al-Maudhi berkata, teramat sulit bagi siapapun untuk memperkirakan jumlah sahabat Nabi secara akurat, tak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah, karena banyaknya orang yang masuk Islam selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Selain itu, mereka tidak berada di satu wilayah. Ada yang mengatakan bahwa para sahabat yang dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah sekitar 124.000 orang, pria dan wanita. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah mencapai sekitar 60.000 orang, 30.000 di Madinah dan 30.000 lainnya berasal dari berbagai kabilah Arab dan kelompok lainnya. Ibn al-Atsir mengungkapkan bahwa secara harfiah, sahabat berarti orang yang menyertai dan menemani seseorang. Dalam peristilahan sejarah Islam, sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar dan mengimaninya,
baik ketika ia diutus sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun semasa hidupnya, dan ia meninggal dalam keadaan iman. Dengan demikian, ada beberapa kriteria yang menjadi syarat seseorang bisa disebut sahabat Nabi. Pertama, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang yang pernah duduk lama dalam satu majelis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat lain, atau yang duduk sebentar bersama beliau, termasuk orang yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Dimam Ibn Salabah. Sahabat dalam pengertian ini meliputi pria dan wanita, baik yang sudah balik maupun belum, dan juga termasuk jin dan malaikat yang pernah melihat atau bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar sehingga tidak termasuk dalam kategori ini orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Ketiga, orang yang mengimani kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi mengingkari kenabiannya tidak termasuk sahabat. Keempat, bertemu dengan Nabi sebagai Nabi. Artinya, orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi bukanlah sahabat meskipun mereka mengimaninya. Seperti Buhairo sang rahib yang mengimani kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Sehingga orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat tidak termasuk golongan sahabat meskipun ia bertemu dengan beliau dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Keenam, orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia sendiri mati dalam keadaan iman dan Islam. Dengan demikian, orang yang bertemu dan mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian ia murtad dan mati dalam kafir tidak termasuk golongan sahabat. Ibn Hajar, dalam Al-Syabah, menuturkan 5 macam jalan untuk menetapkan sahabat. Pertama, penetapan secara mutawatir, seperti disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, "Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu, ketika orang kafir, musyrik Makkah mengeluarkannya dari Makkah, sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu ia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita." Para mufasir, termasuk Al-Razi, sepakat bahwa ayat tersebut bertutur tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan demikian, tak ada yang dapat menolak atau mengingkari kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, penetapan sahabat secara mutawatir juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya hadis tentang 10 orang yang mendapat kabar gembira sebagai ahli surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Al-Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'd ibn Abu Waqqas di surga, Said ibn Zaid di surga, Abu Ubadah ibn Al-Jarrah di surga. Kedua, popularitasnya tidak mencapai kriteria mutawatir, seperti penetapan status sahabat Abu Said Al-Hudri, Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Meskipun tidak ada riwayat mutawatir yang menetapkan kedudukan mereka sebagai sahabat, tidak ada yang meragukan kedekatan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, penetapan melalui kesaksian sahabat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang itu memang benar sahabat, atau bagian dari sahabat, atau orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan pernyataan semisal aku dan si fulan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau aku bersama si fulan mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau aku dan si fulan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Al-Sahawi menuturkan, pernyataan seperti itu dianggap benar jika orang tersebut diketahui jelas keislamannya. Keempat, penetapan status sahabat melalui pernyataan seorang tabi'in yang terpercaya. Seseorang ditetapkan sebagai sahabat melalui penuturan seorang tabi'in. Apabila tabi'in yang terpercaya mengatakan bahwa si fulan adalah sahabat, maka pernyataannya itu dianggap sebagai salah satu cara untuk menetapkan status sahabat, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Sahawi dan Ibn Hajar. Namun,
Sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan seorang tabiin tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan status sahabat seseorang. Ucapan kami, seseorang ditetapkan sebagai sahabat melalui penuturan seorang tabiin, berarti tidak disyaratkan beberapa orang yang menyebutkan bahwa si fulan adalah sahabat, tetapi cukup satu orang. Ada ulama yang berpendapat bahwa penetapan seperti itu harus diungkapkan setidaknya oleh dua tabiin, tetapi pendapat yang lebih absah, cukup satu orang. Kelima, pengakuan seseorang yang bisa diterima bahwa ia berada pada masa yang memang wajar jika ia termasuk sahabat. Dengan kata lain, seseorang bisa mengatakan bahwa ia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika memenuhi dua syarat. Pertama, pengakuannya memang logis sesuai dengan zaman. Kedua, setelah diketahui bahwa ia hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada pendapat jumhur ulama usul dan ulama hadis yang memperkuat pengakuannya. Di video kali ini tidak akan membahas riwayat seluruh sahabat yang jumlahnya sangat banyak. Para sahabat yang dikisahkan dalam video ini dipilih berdasarkan tingkat popularitas mereka, termasuk mereka yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka serta membantu mengokohkan prinsip-prinsip agama yang lurus, kemudian mendirikan daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Kemuliaan para sahabat Rasul. Tak seorang pun meragukan kemuliaan dan keutamaan para sahabat Rasulullah. Mereka telah mengorbankan jiwa dan harta demi meninggikan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga panji tauhid berkibar gagah di puncak yang paling tinggi. Mereka tidak melalaikan perintah dan panduan yang ditegaskan dalam Al-Quran. Mereka tidak pernah melupakan perintah Allah, dan tidak pernah menyimpang dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, dari golongan muhajirin dan ansor dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, sesungguhnya Allah ridho terhadap orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, waktunya, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Keimanan seorang mukmin tidak sempurna hingga ia bisa berbuat baik kepada keluarganya, bersikap santun kepada teman, dan mencintai mereka. Seperti itulah salah satu kepribadian sahabat. Semoga Allah meridha mereka. Al-Quran pun secara jelas menyebutkan, Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang kafir, tetapi saling mengasihi di antara sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan ridhonya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Itulah sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir, dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jika Allah sendiri mengakui dan menegaskan kemuliaan para sahabat, serta memuji perjuangan mereka, bagaimana bisa ada orang yang melecehkan mereka, mengingkari kemuliaan mereka, tidak mengakui mereka, dan tidak menghormati mereka dengan penghormatan yang layak? Sungguh mereka adalah obor penerang. Mereka telah menempuh perjalanan yang panjang untuk menegakkan tauhid dan memberantas kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, masa terbaik adalah masaku. Jelasnya, masa terbaik dalam perjalanan hidup manusia adalah masa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama para sahabat. Dengan kata lain, generasi sahabat adalah generasi manusia yang terbaik. Adakah kebanggaan lain selain kebanggaan tersebut? Masa itu adalah masa kehidupan orang yang membenarkan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengimani dakwahnya, mengorbankan jiwa dan harta untuk menolongnya, membelanya saat orang Makkah mengusirnya, serta melindunginya ketika keluarga dan kerabat menyakiti dan merendahkannya. Mereka jugalah yang menjadi perisai hidup untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Mereka merelakan tubuh sendiri menjadi target serangan anak panah dan pedang.
Tubuh mereka ada di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan musuh-musuh yang mengepungnya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang selalu berusaha menanamkan kemuliaan ke dalam jiwa manusia, memperingatkan mereka agar menghindari kehinaan, menebar akhlak yang mulia kapanpun dan dimanapun, baik di tempat ibadah, di rumah, maupun di pasar. Mereka berjuang menyampaikan ajaran yang telah disampaikan oleh Allah kepada utusannya. Setiap saat mereka menyeru manusia kepada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Mereka selalu berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh. Karena itulah mereka selalu berada dalam liputan karunia dan kemuliaan Allah. Itulah kemuliaan agung yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sebaliknya, orang yang mengingkari kemuliaan dan keagungan para sahabat, pasti akan dijauhkan dari kebenaran, terlebih lagi orang yang menghina dan merendahkan mereka. Saya tidak pernah ragu mengatakan bahwa orang yang mengingkari kemuliaan para sahabat sungguh telah melakukan kesalahan besar. Mereka tenggelam dalam kesesatan. Kesalahan mereka itu sungguh melampaui kewajaran. Karena mereka menistakan orang yang telah dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan menghina sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada dalam kuasanya, andai saja salah seorang di antara kalian menafkahkan emas sebesar Uhud, kalian tidak akan bisa-bisa menandingi kebaikan satu di antara para sahabatku." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu layak menjadi contoh utama tentang keagungan para sahabat. Dialah yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua ketika mereka menempuh perjalanan hijrah menuju Madinah. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Jika Allah dan Rasul-Nya bersama Abu Bakar, seorang sahabat yang tiada duanya, bagaimana mungkin ada orang yang menghina dan merendahkannya? Contoh lain adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan keadilannya, atau Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang mendapat julukan Dzun-Nurain, yang bahkan malaikat pun malu kepadanya. Keutamaan mereka itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kita juga mengetahui kemuliaan Ali ibn Abu Thalib radhiyallahu anhu yang dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya, Fatimah al-Zahra radhiyallahu anha, pemimpin kaum wanita. Semua sahabat Nabi memiliki keutamaan masing-masing. Mereka laksana taman yang ditanami bunga warna-warni yang semerbak mewangi. Saat melihat taman itu, Anda akan mencium wanginya yang semerbak. Siapapun yang tidak mengakui kemuliaan para sahabat, berarti pikirannya diselimuti kegelapan. Orang seperti itu tidak memiliki kesadaran dan kepekaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kita untuk mendukung dan mengikuti jejak langkah mereka. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muliakanlah sahabatku." Dalam riwayat lain, cara menghormatiku adalah dengan menghormati sahabatku. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kemuliaan kaum Ansyar, tidak mencintai mereka kecuali orang yang beriman, dan tidak membenci mereka kecuali munafik. Imam Muslim menuturkan hadis riwayat Anas ibn Malik. Dikatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Rasulullah, kapan terjadi kiamat?" Rasul balik bertanya, "Apa persiapanmu menghadapi kiamat?" "Mencintai Allah dan Rasul-Nya." "Kau bersama orang yang kau cintai." Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kau bersama orang yang kau cintai," membuatnya sangat bahagia. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Jadi, aku akan bersama mereka meskipun aku tidak melakukan seperti yang mereka lakukan." Kita semua seperti sahabat Anas radhiyallahu anhu, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga para sahabatnya, dan semua orang mukmin pun mencintai mereka. Sungguh mengherankan, banyak orang yang sangat membenci para sahabat, padahal mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, sebagian mereka bertindak melampaui batas dengan mengkafirkan sebagian sahabat. Saya tidak kuasa mengomentari atau menghukumi mereka yang berpandangan seperti itu. Saya serahkan semuanya kepada Allah, Zat yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Allah sama sekali tidak berbuat zolim.
tetapi diri merekalah yang berbuat zolim. Tak diragukan lagi, para sahabat berlimpah kemuliaan, semoga Allah meridau mereka. Abu Mansur al-Baghdadi mengungkapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tingkat-tingkat kemuliaan para sahabat. Pertama adalah 4 Khalifah Rashidin, kemudian 6 orang dari 10 sahabat yang dijanjikan surga, yaitu Talhah, Zubair, Sa'd ibn Abu Waqqash, Said ibn Zaid, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubadah Amir ibn al-Jarrah. Setelah mereka adalah para ahli Badar, lalu pasukan Uhud, kemudian orang yang ikut bayat Ridwan di Hudaybiyah. Setiap sahabat memiliki keutamaan tersendiri yang berbeda dari sahabat lain. Tak ubahnya setiap utusan Tuhan memiliki kemuliaan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung kepadanya dan Allah meninggikan sebagian lainnya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah hendaki, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa keterangan, tetapi mereka berselisih maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang selalu bersikap adil. Ibn al-Hajib mengatakan, keadilan adalah prinsip keagamaan yang akan mengokohkan ketakwaan dan harga diri, sama sekali bukan bid'ah. Keadilan bisa diwujudkan dengan menjauhi dosa-dosa besar dan meninggalkan kebiasaan mefakukan dosa kecil. Ibn al-Atsir menjelaskan, ungkapan, keagamaan, untuk mengecualikan orang kafir, sementara ungkapan, mengokohkan ketakwaan dan harga diri, untuk mengecualikan orang fasik, dan frasa, sama sekali bukan bid'ah, untuk mengecualikan pelaku bid'ah. Cara terbaik untuk menghadapi orang yang meremehkan salah seorang sahabat, adalah tidak berhubungan dengannya dalam segala urusan. Abu Zur'ah berkata, jika kau melihat seseorang merendahkan salah satu di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa ia adalah zindik. Bagi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak dan begitu juga Al-Quran. Keduanya, Al-Quran dan Sunnah, sampai kepada kita karena jasa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melecehkan para pejuang Islam untuk meruntuhkan keagungan Al-Quran dan Sunnah. Sungguh, merekalah yang lebih layak dilecehkan dan dinistakan, karena mereka adalah kaum zindik. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita semua, untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa dan tidak lupa untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Ghifari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.